singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jadi kembali lagi di dalam ibadah online gereja anak. Nah, adik-adik udah rindu kan untuk mengikuti ibadah online gereja anak? Nah, sama Bang juga. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Abang akan pimpin kalian dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di dalam ujian ibadah online gereja anak. Pak, kakak yakin adik-adik semua yang di rumah pasti sudah tidak sabar kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau begitu, yuk kakak undang adik-adik semuanya yang di rumah tempatnya berdiri. Kita akan mengangkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Ikutin gerakan kakak ya. Musik. Ya nak, kenapa nak? Minta money dong, uang jajan. Bukannya kemarin udah papa kasih ya? Udah habis, udah cepetan kasih cepet. Oke. Udah selamat Tenang aja, nih. tenang aja. Dapat duit. Nih. Oke, makasih Pak. Aku pergi Oke. dulu ya, bye. Hati-hati ya nak. Mau tahu nggak? Aku habis dikasih uang jajan loh sama papa aku banyak banget. Sebenarnya aku bohong sih supaya uang jajan aku tuh lebih banyak. Sombong kali kau. Tengok jam aku. Widih, keren banget. Beli di Jerman. Widih, keren. 350 juta. Banyak juga ya kamu. Bapak aku yang beli. Oh, nggak apa-apa. Yuk kita masuk kelas, udah mau masuk nih. Cepet. Lai, Lama banget sih. Hari ini ada ulangan, kamu udah belajar belum? Hari ini ulangan? Ada. Coba belajar belum? aku kan udah ada private lah. Aduh, memang beda nih orang kaya. Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya anak-anak, pagi ini Bapak membawa kabar duka cita dari teman kita, Lilis, yang terkena musibah. Jadi rumahnya dilanda banjir dan barang-barang di rumahnya hanyut semua. Jadi Bapak ingin partisipasi kalian untuk memberikan sumbangan sukarela kepada teman kita Lilis yang terkena musibah. Anak-anak, jadi kalian boleh memberikan dengan sukarela sumbangan kalian untuk teman kita Lilis yang terkena musibah tersebut. Pak, Ada apa, Queen? saya mau ngomong. Ya, silakan. Saya nggak mau kasih uang ke Lilis. Kenapa? Ya kan karena papa kasih uang jajan ke saya untuk jajan di sekolah. Nanti saya nggak ada uang jajan gimana? Ya kan, Cok? Mohon maaf ya Pak ya. Saya nih mau beli PS5 yang baru Pak.
Jadi lagi nggak ada uang nih Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Wah, kamu beli PS5 bisa, masa kamu sumbang sedikit untuk Soalnya Bisa. tinggal terakhir Pak game itu Pak. Nggak ada lagi Pak. Jadi kita nggak usah jajan gimana? Mohon maaf ya Pak ya. Ya kan cukup. Pak Guru, Lilis, aku mau memberikan sumbangan. ya. Ini buat Lilis. Terima kasih ya, semoga kamu selalu diberkati Tuhan. Amin. Maaf ya, hanya itu yang bisa aku kasih, tapi semoga bermanfaat ya buat kamu Lilis. Iya, ini pasti bermanfaat kok. Iya. Bagus bagus. Kamu mau menyumbangkan sedikit jajanmu untuk Lilis. Queen, Uco, seharusnya kalian bisa belajar dari kejadian ini. Ketika teman-temanmu perlu bantuan, seharusnya kalian bisa membantu dan memberi sedikit apa yang kalian punya. Kalian ingat nggak? Di dalam kisah Alkitab ada seseorang yang mau memberi di saat keadaannya sedang susah. Nggak pernah baca kita Pak. Kayaknya seorang anak kecil gitu ya Pak. Iya, benar kamu JJ. Anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Tapi dia memberi dengan segala kekurangannya. Nah, kalian penasaran nggak dengan cerita ini? Penasaran Pak? Ah nggak mungkin Pak. Pasti dia nggak mau kasih Pak. Nah, ini kamu harus nonton nih video ini. Yuk adik-adik yang di rumah, kita nonton videonya. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di dalam firman Tuhan Gereja Anak. Nah, kakak Angel sudah tidak sabar nih untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik. Kak Angel yakin adik-adik yang di rumah juga pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengar akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah minggu-minggu lalu sudah banyak sekali ya kita mendengar mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak kira-kira minggu ini Kak Angel akan membawakan cerita tentang apa? Yo, coba dipikir. Mujizat apa ya? Nah, minggu ini Kak Angel akan membawakan cerita di mana mujizatnya itu Tuhan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Tapi ada sesuatu hal yang unik di sini adik-adik. Kira-kira apa ya? Kalau gitu yuk, sikapnya yang baik, dengarkan dengan baik ya cerita Kak Angel. Nah, jadi pada suatu hari Tuhan Yesus sedang pergi ke sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Karena sudah banyak sekali orang yang mendengar mujizat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, akhirnya kemanapun Tuhan pergi, banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan bukan sedikit orang ya adik-adik, banyak sekali berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kira-kira ada sekitar 5.000 orang. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pun duduk di atas gunung. Kemudian Tuhan Yesus melihat sekeliling ke bawah. Tampaknya orang-orang yang sedang mengikuti Yesus itu sedang tahu apa adik-adik? Ya, lapar. Tampaknya mereka kelelahan dan mereka sangat lapar. Nah, akhirnya Filipus, murid Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gimana ya cara memberi makan 5.000 orang ini? Bahkan uang seharga 200 dinar saja tidak cukup untuk membeli roti dan membuat 5.000 orang ini kenyang. Mereka pusing, murid-murid Tuhan Yesus pusing. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu mujizat apa yang akan dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus mau melihat siapakah di antara mereka yang mau memberikan apa yang dimiliki dengan tulus hati. Tiba-tiba murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada seorang anak kecil, dia dengan rela hati ingin memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ia miliki. Ia ingin memberikannya kepada 5.000 orang yang kelaparan itu. Semua murid Yesus terheran-heran. Adik-adik, mana mungkin ya
5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Mungkin untuk kita makan berdua saja tidak cukup ya adik-adik. Eits, tapi jangan salah adik-adik. Adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Banyak sekali mujizatnya yang ia lakukan. Nah, Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari si anak kecil ini. Anak kecil yang mau memberikan dengan tulus hati dan juga ikhlas. Akhirnya Tuhan Yesus pun mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu ke atas dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi terhadap 5 roti dan 2 ikan itu? Wow, sungguh hal yang sangat luar biasa dan menakjubkan adik-adik. Adik-adik tahu nggak? 5 roti dan 2 ikan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat banyak. Orang-orang yang ada di situ pun terheran-heran melihat kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan itu yang sudah menjadi sangat banyak. Akhirnya 5.000 orang itu pun sangat gembira. Akhirnya mereka bisa makan dan mereka sangat kenyang. Nah, adik-adik, luar biasa sekali kan? Bahkan 5 roti dan 2 ikan itu yang sudah menjadi banyak masih bersisa. Ada sisa 12 bakul seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, adik-adik tahu nggak apa ya yang kita bisa belajar dari firman Tuhan minggu ini? Yuk, coba direnungkan dulu. Apa ya? Oke, nah di sini Kak Angel akan memberitahu adik-adik. Pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar dari anak kecil ini. Di mana anak kecil itu meskipun dia hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi dengan rela hati dan tulus ia ingin berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sungguh luar biasa kan hati anak ini adik-adik. Kakak Angel percaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rela berbagi atas apa yang kita miliki. Ketika kita berbagi, kita tidak boleh dengan ketidakikhlasan. Kita harus dengan tulus adik-adik. Seperti anak kecil ini. Nah, dengan begitu, maka kuasa Tuhan juga pasti akan dinyatakan. Tapi kok nanti kalau aku berbagi, aku gak punya apa-apa lagi dong. Adik-adik tidak perlu khawatir ya. Kalau kita mau memberkati dengan tulus, maka Tuhan Yesus juga pasti akan melihat perbuatan kita. Tuhan Yesus juga pasti akan memberkati kehidupan adik-adik. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai miskin. Itu tidak pernah ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, yuk kakak ajak adik-adik semua di sini untuk kita belajar mau berbagi dengan tulus dan ikhlas, berbagi kepada orang yang membutuhkan, memberikan persembahan dan banyak hal lainnya adik-adik. Oke, Kakak Angel yakin adik-adik semuanya pasti bisa melakukannya karena adik-adik semua adalah adik-adik yang luar biasa di mata Tuhan. Oke, yuk semuanya kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa ya. Yuk sikapnya yang baik. Buka tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kembali mengajarkan kami untuk mau berbagi dengan tulus dan ikhlas seperti anak kecil yang berada pada firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Dan kami juga percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa yang sangat melakukan mujizat. Dan kami yakin ketika kami mau berbagi, maka Tuhan juga pasti akan memberkati kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan bukan hanya sekedar kami dengarkan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus halia. Amin. Bye. Adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Nia di Super Kebenaran. Nah, Super Kebenaran kita hari ini adalah, ayo adik-adik ikutin ya gerakan kakak. Super kebenarannya adalah aku memberi dengan sukacita, aku diberkati melimpah. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin gerakan kakak. Aku memberi dengan sukacita, aku diberkati melimpah. Yeay, kakak yakin adik-adik pasti bisa.
Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk membaca ayat firman Tuhan. Ayo ambil Alkitabnya. Nah, ayat firman Tuhan kita kali ini ada di kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Ayo, kalau adik-adik belum bisa buka, minta bantu orang tuanya ya. Nah, kalau sudah ketemu, kakak bacain ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya adik-adik, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi arti dari super kebenaran dan ayat firman Tuhan yang udah kita baca adalah kita harus berani untuk memberi. Memberi itu bukan cuma tentang uang loh adik-adik, tapi memberi itu juga tentang hati kita. Kita memberikan dengan tulus hati dan juga harus ingat kita harus bersyukur. Ingat ya adik-adik, bye. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Cok. Ternyata ada loh anak kecil yang mau memberi meskipun dia kekurangan. Iya ya, bisa kali dia kasih semuanya. Ini harusnya kalian belajar dari anak kecil yang tadi tuh, dia baik banget. Kalau gitu, kayaknya aku berubah pikiran deh, Cok. Kayaknya aku harus kasih uang jajan aku ke Lilis. Sama aku juga. Udah, bilang aja ke Pak Guru. Pak, kayaknya aku berubah pikiran, Pak. Kenapa? Cok. Aku ada sedikit nih, Pak. Ya sudah, kamu kasih aja sama Lilis. Pak, Ya, Queen. Saya juga, Pak. Kayaknya saya berubah pikiran. Saya mau kasih uang jajan saya ke Lilis. Bagus. Ya udah, silakan kamu kasih ke Lilis. Itu dong, teman-teman. Jangan pelit-pelit. Lilis, ini untuk kamu ya. Mudah-mudahan banjirnya cepat surut. Makasih ya. kau terima nih ya, Lilis. Semoga berguna. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, begitu dong Uco, Queen. Bapak bangga loh sebagai guru yang udah mengajari kalian untuk memberi. Akhirnya kalian bisa untuk memberi. JJ juga, Bapak bangga sama kalian. Iya Pak. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan adik-adik. Sampai jumpa. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita kembali lagi ke dalam kreativitas gereja anak. Hari ini Abang mau mengajak adik-adik untuk membuat ikan hias. Nah, ayo ikut Abang untuk buatnya, yuk. Ini alat-alat yang kita gunakan nanti ya. Pertama, kita punya gunting, mata boneka, double tip, spidol, origami dengan dua warna yang sama dan satu warna yang berbeda. Pertama, kita gunakan origami dengan satu warna ini dulu. Langkah pertama, kita lipat menjadi seperti ini. Nah, pertama kita lipat dulu origaminya seperti ini. Oke. Kedua, kita bikin pola seperti ini. Sebelah sini juga, tapi lebih kecil ya adik-adik. Kemudian tinggal kita gunting sesuai dengan pola. Jadi deh dua loh. Nah adik-adik, ambil lagi origami yang warna biru tadi, lalu dilipat seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini.
yang rapi ya, kiri dan kanan. Usahakan sejajar ini. Kemudian kita buka lagi, lalu kita gunting seperti ini adik-adik. Gunting lagi, gunting lagi. Sampai ke bagian sini. Kira-kira segini adik-adik. Lalu adik-adik gunting bagian ujung ini. Agar tidak tajam seperti ini. Oh. Jadi kayak gini adik-adik. Sekarang adik-adik tinggal ambil double tip, kemudian tempelkan di bagian sini. Balik seperti ini, tempelkan juga di bagian sini. Adik tempelkan juga di sebelah sini. Lalu adik buka double tipnya. Lalu tempelkan seperti ini. Ini di ujung sini, di bagian tekukannya, dan ini tempel ke sini. Jadinya seperti ini adik-adik. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Selanjutnya adik-adik ambil dua love yang kecil tadi, kemudian kalian berikan double tip di sini, bagian ujung, bagian ekor ikan, bagian bawahnya ya adik-adik. Kemudian adik-adik tinggal tempel di sini. Nah, lalu adik-adik ambil love yang lumayan besar tadi, kemudian adik-adik gunting jadi dua. Lalu adik-adik balikkan, kemudian tempelkan seperti ini di kedua sisi. Nah adik-adik di sisi ini, nih kalau dilihat dari sini. Oke, kita lanjut ke bagian mulut. Adik-adik ambil origami yang tadi, yang warna biru juga. Kemudian adik-adik paskan dengan ini, tandain bagian ini. Oke. Nah. Kemudian digunting. Seperti ini. Lalu adik-adik gunting seperti ini. Kemudian adik-adik ambil kertas yang warna orange tadi,
dan taruh seperti ini. Kita tandain. Kemudian adik-adik gunting, tapi jangan di pas garisnya, tapi di bagian dalamnya. Beri jarak sedikit. Oke. Sekarang adik-adik taruh di sini. Adik, yang tadi kita buat, kalian masukkan ke sini. Adik-adik beri lem dan tempelkan. Adik, buka lemnya dan tempelkan. Seperti ini. Kemudian adik-adik ambil mata boneka tadi. Kalau adik-adik nggak punya mata boneka, adik-adik bisa gambar matanya dengan spidol ya. Nah, sekarang adik-adik tinggal berikan lem ke mata boneka itu. Kemudian adik-adik tinggal tempelkan matanya ke ikannya. Seperti ini. Satunya lagi. Harus sejajar ya adik-adik. Oke, jadi udah bisa belum buatnya? Abang yakin adik-adik pasti bisa. Nah, kalau adik-adik udah selesai buatnya, adik-adik boleh nih kirimin fotonya ke grup masing-masing ya. Sampai jumpa lagi, dah. Wah adik-adik, nggak terasa ya kita udah di penghujung ibadah online kita. Gimana adik-adik, diberkati tidak dengan pemberitaan firman Tuhan tadi? Abang rasa pasti adik-adik diberkati ya. Ya adik-adik, kita harus seperti anak kecil tadi yang ada di dalam firman Tuhan, yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan, sehingga mujizat Tuhan pun terjadi adik-adik. Ya, nah sebelum kita mengakhiri ibadah online, abang mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh terus tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.